Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to SV Channel. Nah, karena kemarin baru ada pengumuman SNMPTN 2020, Sylvia jadi flashback teman-teman ke proses Sylvia sendiri bisa kuliah sekarang, bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, buat teman-teman yang kemarin keterima di SNMPTN, selamat ya, karena teman-teman berhasil masuk ke perguruan tinggi yang teman-teman impikan. Nah, untuk teman-teman yang belum berhasil di SNMPTN, jangan bersedih teman-teman, karena masih banyak jalur masuk kuliah yang lain. Mungkin untuk saat ini kecewa, sedih, itu boleh dan itu wajar. Tapi habis ini teman-teman harus semangat lagi untuk mengejar impian. Nah, jadi Sylvia di video ini bakal cerita, sharing tentang kegagalan Sylvia di SNMPTN, tapi Sylvia berhasil di 2 jalur masuk kuliah yang lain. Nah, jadi Sylvia sendiri sekarang udah semester 6, mahasiswi semester 6 pendidikan bahasa Inggris di perguruan tinggi di Banten. Nah, jadi Sylvia bakal cerita nih tentang SNMPTN dulu. Sylvia tinggal di daerah di salah satu daerah di Banten yang lumayan jauh dari pusat provinsi dan juga pusat kota. Nah, Sylvia juga SMA di sekolah yang lumayan jauh dari pusat kota. Nah, dulu muridnya yang angkatan Sylvia itu masih belum banyak yang pengen masuk ke perguruan tinggi atau melanjutkan pendidikan. Nah, tapi masih ada beberapa orang dan alhamdulillah Sylvia masih punya teman untuk nyari tahu. Jadi sebenarnya Sylvia waktu kelas 11 atau kelas 2 SMA itu masih belum tahu tuh tentang SNM itu apa, SBM itu apa, dan masih emang sedikit banget infonya, ditambah emang masih belum banyak informasi dan segala macem. Nah, akhirnya baru tahu di kelas 12, akhirnya baru kayak panik apa ya, paniknya ngeliat dulu nilai rapot, mendukung atau tidak, terus juga hal-hal lainnya. Nah, untuk SNMPTN sendiri itu ada hal-hal yang mempengaruhi. Yang pertama kan akreditasi sekolah. Waktu itu akreditasi sekolah Sylvia itu B, jadi cuma 30% yang bisa daftar. Akhirnya Sylvia termasuk ke 30% itu. Nah, setelah itu ada faktor alumni nih, kayak alumni kita banyak gak yang kuliah atau gimana. Terus ada lagi yang faktor kalau misalnya alumni kita keterima kuliah tapi tidak diambil, itu juga mengurangi kuota penerimaan sekolah dari sekolah kitanya. Nah, jadi waktu SNMPTN Sylvia itu ngambil jurusan agribisnis karena Sylvia jurusan IPA di SMA-nya, ambilnya di Universitas di Banten. Nah, jadi pas pengumuman SNMPTN itu sekitar jam 1 sampai jam 2an gitu, Sylvia masih di sekolah sama teman-teman, dan akhirnya bukanya di sekolah. Buka satu persatu teman-teman Sylvia ngebuka pengumumannya, ada yang keterima, ada yang tidak, dan akhirnya pas Sylvia buka ternyata hasilnya merah teman-teman. Itu bener-bener yang kecewa ya, sedih gitu. Terus jadi kepikiran bisa kuliah nggak ya nanti gitu. Pasti teman-teman juga beberapa yang kemarin belum berhasil pasti merasakan seperti itu. Nah, akhirnya sudah sehari 2 hari bener-bener yang kayak bisa nggak ya nanti kuliah atau gimana. Nah, akhirnya habis itu baru semangat lagi karena nih nggak berbarengan sih, 2 minggu atau 3 minggu setelah SNM itu pengumuman SPAN. Nah, jadi pendaftaran SPAN ini juga nggak jauh dari pendaftaran SNMPTN. Nah, pas pengumuman SPAN Sylvia bukanya di rumah dan masih siang pengumumannya dan belum ada orang di rumah, jadi bukanya sendirian. Tapi itu benar-benar takut, deg-degan, takut merah lagi hasilnya. Nah, buat SPAN itu jalur masuk perguruan tinggi pakai nilai rapot juga, tapi perguruan tingginya ini Universitas Islam Negeri. Nah, Sylvia sendiri ngambilnya UIN Banten sama UIN salah satu UIN di Padang, karena Sylvia daerah asalnya dari Padang dan ada keluarga di sana gitu.
Nah akhirnya pas buka ternyata hasilnya hijau, dan keterimanya yang di universitas di Padang. Nah akhirnya bilang ke orang tua, karena kan belum tahu nih mau diambil apa enggak, tapi mikir juga ke ini faktor yang tadi tuh, kayak kalau kita nggak ngambil bisa berdampak ke sekolah. Nah akhirnya diambil dengan bantuan teman-teman, bukan teman sih, saudara mama juga, akhirnya ngurus verifikasi dan segala macam. Udah selesai. Nah waktu pengurus bukan waktu ngurus ini SPAN itu yang di Padang, Sylvia kan sebelumnya udah daftar SBMPTN teman-teman. Nah udah ada formulir pendaftaran dan segala macam juga. Nah waktu itu udah nggak kepikiran untuk ikut, tapi tiba-tiba ini paman, yaitu adanya mama, bilang ke mama kayak, coba Via suruh ikut aja SBM-nya, tesnya, katanya mana tahu dapet, karena kan waktu itu keterimanya di Padang, masih dikhawatirkan karena jauh dari orang tua dan segala macem. Akhirnya ikut tes lah. Itu pas ikut tes karena belum sempat survei karena dadakan disuruhnya, jadi telat ke tempat tesnya 30 menit telatnya, tapi masih boleh masuk. Akhirnya tes. Nah buat tes sendiri Sylvia itu belajar dari buku-buku STAN malah teman-teman. Jadi Sylvia juga udah pernah nyoba tes STAN tapi gagal. Nah Sylvia belajar dari buku itu tentang TPS-nya, jadi itu yang ngebantu Sylvia di SBMPTN. Nah akhirnya tes, terus udah nunggu. Pas sambil nunggu emang sama temen sambil kayak saling semangatin, karena emang waktu itu yang SNMPTN cuma 2 orang yang keterima dari sekolah Sylvia, yang otomatis yang lain masih berjuang di SBMPTN. Akhirnya nyoba SBM, pas pengumuman bukanya di rumah sama kayak ngebuka SPAN itu alhamdulillah hijau, dan ya Sylvia keterima di ini SBMPTN ini di pendidikan bahasa Inggris yang sekarang Sylvia kuliah di perguruan tingginya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan dulu putus asa karena masih banyak jalur masuk kuliah yang lain. Kayak Sylvia nih yang emang awalnya SNM-nya itu gagal, SNMPTN Sylvia gagal, terus juga udah sempat mikir bisa kuliah apa enggak, tapi akhirnya ternyata ada kejutan gitu loh di akhirnya, hingga akhirnya Sylvia sekarang bisa kuliah. Dan lagi Sylvia SBMPTN-nya itu daftar pakai beasiswa. Alhamdulillahnya beasiswa Sylvia pun keterima teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk kuliah, untuk bisa kuliah, semangat ya teman-teman, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan jangan lupa usahanya dibarengin sama doa dan juga restu orang tua. Itu penting banget teman-teman. Nah semoga cerita yang Sylvia sampaikan atau yang Sylvia ceritakan di sini, di video ini, bisa memotivasi teman-teman, bisa ada hal-hal baik yang bisa teman-teman dapatkan di video ini. Nah sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah jangan lupa like, komen di bawah pengalaman teman-teman atau teman-teman mau nanya juga boleh. Terus juga share ke teman-teman yang lain, mana tahu ini bisa memotivasi untuk teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe agar Sylvia semangat terus bikin videonya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.